Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita sudah tiba di 2 Samuel pasal yang ke-21. Ini adalah kisah di mana bangsa Israel mengalami kelaparan hebat. Kenapa saya bisa katakan hebat? Karena mereka mengalami kelaparan 3 tahun berturut-turut. 3 tahun adalah waktu yang cukup panjang, dan Anda bisa membayangkan selama 3 tahun itu hasil panen mereka mengecewakan, dan mereka mengalami masa kekeringan atau kelaparan hebat. Mari kita belajar apa yang diperbuat Daud sebagai raja ketika melihat masa kelaparan hebat terjadi. Yang menarik adalah seperti biasa, dan ingat baik-baik, ini adalah sebuah kebiasaan Daud. Kalau mengalami sesuatu selalu bertanya kepada Tuhan. Kita perlu belajar dan meneladani apa yang dibuat Daud ini. Dalam hal apapun bertanya kepada Tuhan. Ketika Daud mengurus pemerintahan, dia bertanya kepada Tuhan. Ketika dia berperang, dia bertanya kepada Tuhan. Ketika negaranya atau rakyatnya mengalami masalah seperti kelaparan hebat ini, Daud lagi-lagi bertanya kepada Tuhan. Itulah yang kita bisa teladani dari Daud. Mari kita baca ayat yang pertama. Dalam zaman Daud terjadilah kelaparan selama 3 tahun berturut-turut. Dan perhatikan, lalu Daud pergi menanyakan petunjuk Tuhan. Jadi hal pertama yang perlu Anda catat, yang perlu kita semuanya perhatikan. Dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, terlebih lagi ketika kita dihadapkan dengan sebuah pilihan yang mana kita harus mengambil keputusan, bertanyalah kepada Tuhan, mintalah petunjuk Tuhan. Percayalah, Tuhan bisa memberikan petunjuk melalui apapun, melalui firman yang kita baca, melalui nasihat pemimpin rohani, melalui rentetan peristiwa kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan bisa berbicara dengan cara apapun, melalui media apapun, ketika kita minta petunjuk kepadanya. Dan hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari sini adalah seperti ini. Saya lanjutkan, berfirmanlah Tuhan, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang Gibeon. Saudara-saudara, kalau Anda kembali ingat kisah awal-awal bagaimana bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang pada waktu itu dipimpin oleh Yosua. Yosua mengalahkan Yeriko, menduduki kota Yeriko. Yosua juga mengalahkan kota Ai, dan kegentaran rupanya terjadi di mana-mana pada waktu itu di daerah Kanaan. Bangsa Israel sedemikian terkenal, dan banyak wilayah, banyak daerah itu menjadi takut dengan Yosua dan bangsa Israel. Salah satunya adalah orang-orang Gibeon. Lalu kemudian dengan trik tertentu, orang Gibeon ini membuat kesepakatan perjanjian damai dengan Yosua. Mereka rela menjadi budak untuk melayani bangsa Israel selama mereka tidak diserang dan tidak dibunuh. Dan perjanjian itu mereka buat. Kesepakatan itu terjadi. Dan saudara-saudara, kita perlu tahu bahwa Tuhan itu menghargai yang namanya sumpah, menghargai yang namanya kesepakatan. Yosua dan bangsa Israel pada waktu itu sudah sepakat, mereka bersumpah tidak akan menyerang dan membunuh orang-orang Gibeon. Keadaan ini berlangsung bertahun-tahun. Jadi orang Gibeon itu menjadi budak bagi bangsa Israel itu bertahun-tahun lamanya, berpuluh-puluh tahun, bahkan lebih daripada 100 tahun mereka menjadi budak orang Israel. Lalu kemudian Alkitab berkata di zaman Daud ini, yaitu di ayat yang pertama, pada Saul dan keluarganya melekat hutang darah karena ia telah membunuh orang-orang Gibeon. Jadi saudara, Saul melanggar sumpah, Saul melanggar kesepakatan yang mereka buat sendiri. Apa yang terjadi berikutnya? Saya bacakan kepada Anda ayat yang kedua untuk melanjutkan pembacaan kita. Lalu raja memanggil orang-orang Gibeon dan berkata kepada mereka, orang-orang Gibeon itu tidak termasuk orang Israel, tetapi termasuk sisa-sisa orang Amori, dan walaupun orang Israel telah bersumpah kepada mereka,
Saul berikhtiar membasmi mereka dalam kegiatannya untuk kepentingan orang Israel dan Yehuda. Jadi Saul berpikir bahwa kepentingan Israel, kepentingan Yehuda itu akan terakomodir ketika mereka melenyapkan orang-orang Gibeon. Maka Saul melakukan itu sekalipun itu melanggar yang namanya sumpah yang pernah dilakukan oleh nenek moyang mereka bersama dengan orang-orang Gibeon ratusan tahun sebelumnya. Jadi hal yang kedua yang kita bisa pelajari di sini adalah hati-hati ketika kita membuat kesepakatan. Sebab ketika kesepakatan itu sudah dibuat, bahkan kita menyatakannya dengan sumpah, maka ketika kita melanggar kesepakatan itu, Tuhan menjadikan itu sebagai tuntutan tertentu dalam hidup kita semuanya. Dalam bahasa Alkitab, hutang darah. Sebab Saul membunuh orang-orang Gibeon. Yang kita bisa pelajari hal yang kedua dari perikop ini adalah hati-hati dengan janji. Banyak orang tidak pernah mengalami kehidupan yang terbaik karena mereka tidak setia dengan yang namanya janji. Dalam sebuah hubungan, dalam sebuah relasi, entah kita dengan pasangan misalnya, ketika kita menikah, kita mengucapkan janji setia, itu sebetulnya sama seperti sumpah. Maka sesungguhnya setiap pasangan itu harusnya menghormati janji setia, sumpah setia itu, karena mereka melakukannya di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, dan di hadapan jemaat. Demikian juga halnya ketika kita membangun relasi dengan orang lain yang menjadi teman kita, sahabat kita, partner kita, rekan kerja kita, dan seterusnya. Hati-hati dengan yang namanya janji. Jangan pernah berjanji kalau kita tidak yakin bisa menepati janji itu. Karena setiap janji yang keluar dari mulut kita itu membuat kita terikat dengan janji itu. Ketika kita melanggar janji yang kita buat oleh diri kita sendiri, maka sesungguhnya kita menjadi orang yang tidak bisa dipercaya. Orang lain tidak percaya kepada kita dan orang lain tidak respect dengan kita karena kita mengingkari janji yang kita buat sendiri. Karena itu saudara-saudara, hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kisah ini adalah hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan janji yang kita buat. Begitu kita melanggarnya, akibatnya bisa fatal. Mungkin mereka tidak pernah membayangkan bahwa perjanjian yang dibuat ratusan tahun sebelumnya di zaman Yosua dan kemudian sampai di zaman Daud, ratusan tahun itu rentang waktunya. Tapi ternyata apa yang mereka buat, sumpah setia itu, kesepakatan itu ternyata masih mengikat kuat. Dan begitu mereka melanggarnya di hadapan Tuhan, menjadi hutang darah dan mengakibatkan sebuah konsekuensi yang tidak main-main. 3 tahun berturut-turut mengalami kelaparan. Jadi hari ini kita belajar sesuatu. Setialah dengan janji, karena janji kita itu diingat oleh Tuhan, bahkan dicatat oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.